Halo teman-teman, perkenalkan namaku Mayang, asal dari Jawa Timur. Aku lulus SMA di tahun 2023 dan saat ini sedang menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di salah satu satuan kerja yang ada di Sulawesi Tengah. Di video ini akan aku fokuskan ke pendaftaran CPNS Kejaksaan, terutama di formasi pengelola penanganan perkara, yakni formasi yang aku daftar. Yang pertama, ada tanggal-tanggal yang harus diingat untuk pendaftaran CPNS tahun 2024. Yang pertama, ada pendaftaran online yang dilakukan pada minggu kedua Agustus hingga minggu kedua September. Yang kedua, ada pengumuman hasil seleksi online atau administrasi yang akan diumumkan pada minggu keempat bulan September. Setelah pengumuman hasil administrasi, peserta akan melaksanakan seleksi kompetensi dasar atau SKD yang dilakukan pada minggu kedua Oktober hingga minggu kedua November. Yang keempat adalah pengumuman hasil SKD yang akan diumumkan di minggu kedua bulan November. Yang kelima ada SKB CAT dan SKB non-CAT yang akan dilaksanakan di minggu ketiga November hingga minggu ketiga Desember. Yang terakhir ada pengumuman akhir kelulusan yang akan diumumkan pada bulan Januari. Jika dilihat dari timeline, ini mirip dengan yang 2023. Jadi kemungkinan untuk keluar NIP itu ada di bulan April dan lapor satkernya di bulan Mei. Masuk mengenai pendaftaran, Kejaksaan membuka 2 formasi, yakni formasi khusus dan umum. Formasi khusus untuk kumlot, putra-putri Papua, dan disabilitas yang mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan alat bantu. Selanjutnya kita masuk ke persyaratan umum. Yang pertama, kita harus berwarga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun dan setinggi-tingginya 27 untuk calon jaksa dan 35 tahun untuk pengelola barang bukti, pengelola penanganan perkara, dan pengelola tahanan. Ini mungkin akan disesuaikan dengan formasi yang dibuka di tahun 2024. Yang ketiga, tidak pernah terkena tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih. Keempat, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari pemerintah atau negara. Kelima, bukan calon pegawai negeri sipil, calon P3K, P3K, TNI, atau Polri. Selanjutnya, tidak masuk partai politik, pendidikan atau ijazah sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehat jasmani rohani, bersedia ditempatkan ke seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditugaskan, tidak dalam organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Yang terakhir adalah bebas barang haram seperti narkoba dan sejenisnya. Yang selanjutnya kita mengerucut ke syarat jabatan pengelola penanganan perkara yang umum. Yang pertama, berusia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Yang kedua, tidak buta warna. Yang ketiga, ijazah SMA, SLTA sederajat, boleh SMK, SMA IPA maupun SMA IPS. Yang selanjutnya memiliki nilai rata-rata ijazah minimal 7 atau 70. Yang terakhir, memiliki ijazah atau sertifikat komputer minimal Microsoft Office. Aku disclaimer lagi, ini untuk persyaratan di tahun 2023. Jadi mungkin untuk 2024 akan menyesuaikan lagi. Selanjutnya ada tata cara pendaftaran. Yang pertama, kalian bisa daftar online melalui web sscasn.go.id. Yang kedua, mengunggah dokumen persyaratan. Di tahunku ada surat lamaran sesuai format dan materai. Formatnya itu sudah disediakan, jadi kita tinggal download dan di tahunku ditulis tangan. Yang kedua ada KTP. Yang ketiga pas foto kemeja putih dengan latar belakang merah. Aku kasih saran ke kalian buat pakainya sepolos mungkin. Jadi
pakai kemeja putih, jilbab hitam. Jika berjilbab, jilbab boleh dimasukkan dengan rapi, tidak memakai dasi atau jas karena beberapa atau setauku itu tidak disarankan memakai aksesoris seperti dasi, jas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah surat pernyataan dengan materai. Ini surat pernyataannya juga nanti disediakan. Yang selanjutnya ada surat pernyataan diri dengan materai juga. Ini ketiga surat pernyataan dan surat lamaran ini bakal ada formatnya. Jadi formatnya bisa ditunggu nanti setelah ada PDF resmi yang bisa kalian download. Yang ketujuh ada ijazah asli atau legalisir. Selanjutnya daftar nilai SKHUN atau nilai akhir sekolah. Yang selanjutnya yang paling sering ditanyakan yaitu sertifikat komputer minimal tentang Microsoft Office. Lebih banyak lebih baik. Selanjutnya ada SKCK. Selanjutnya nomor 10 ada surat keterangan sehat yang isinya ada informasi tentang berat badan, tinggi badan, BMI, dan wajib oleh dokter yang memiliki NIP. Yang terakhir ada surat keterangan bebas menggunakan narkoba dan sejenisnya. Yang terakhir mengenai bobot atau nilai yang dipakai untuk rankingan. Yang pertama, SKD bobot di akhir penilaian itu 40% dengan ambang batas minimal TWK 65, TIU 80, dan TKP 166. Yang kedua ada SKB bobot di akhir penilaiannya 60%, tapi selain nanti di akhir, SKB juga dibagi lagi. CAT memiliki bobot 50%, wawancara memiliki bobot 25%, praktek kerja memiliki bobot 25%. Nah, praktek kerja ini juga sering ditanyakan. Praktek kerja meliputi Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Selanjutnya, psikotes, kejiwaan, dan kesehatan itu memiliki nilai 1 untuk memenuhi syarat dan 0 untuk tidak memenuhi syarat. Jadi semisal nilai kalian semua merasa memenuhi, tapi salah satu atau beberapa dari psikotes, kejiwaan, kesehatan tidak memenuhi syarat, itu sifatnya menggugurkan. Jadi yang paling bikin riskan itu sebenarnya ada di psikotes, kejiwaan, dan kesehatan. Oke teman-teman, sementara itu aja video dari aku. If you have any question, please ask me. Aku sangat terbuka, kalian boleh DM aku di Instagram, di TikTok, ataupun komen di media sosial aku. Thanks for watching, bye-bye. Semoga berguna.